Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu teori portofolio dan analisis investasi Ibu Hajah Dewi Ratnasari, SEMSI, yang saya hormati seluruh mahasiswa akuntansi 2018. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat ridhonya kita dapat diberi umur yang panjang ini. Tidak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Khairunisa, NPM 2018-02019 dari Prodi Akuntansi semester 7. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di sini juga saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Ripardi Mawardi Soleh, ada Eli Ahyada, ada Nida Aulia Fauzia, dan ada Suryanida Mayanti. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tentang return dan pengertiannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian return. Di sini dijelaskan bahwa return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi, dan ada juga return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Penggolongan return dibagi menjadi dua. Yang pertama ada return realisasian, yang kedua ada return ekspektasian. Return realisasian dibagi menjadi 5. Yang pertama ada return total, yang kedua ada relative return, yang ketiga ada cumulative return, yang keempat ada return disesuaikan, yang kelima ada rata-rata geometrik. Nah, untuk return ekspektasian bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai return historis. Yang ketiga, berdasarkan modal return ekspektasian. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang return realisasian. Itu merupakan return yang telah terjadi dan dihitung menggunakan data historis. Untuk yang pertama ada return total, yaitu merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu dan mempunyai rumus seperti ini. Return sama dengan capital gain loss ditambah yield, atau bisa juga return sama dengan PT kurangi dalam kurung PT kurangi 1 per PT kurangi 1 ditambah yield. Nah, untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar DT bisa menggunakan rumus seperti ini. Return saham sama dengan PT kurangi dalam kurung PT kurangi 1 ditambah PT kurangi 1 ditambah DT per PT kurangi 1 sama dengan PT kurangi dalam kurung PT kurangi 1 ditambah DT per PT kurangi 1. Nah, untuk contoh cara perhitungannya yaitu bisa memakai contoh return saham PTA yang membayar dividen seperti ini. Bisa dilihat di tabel ya, periode, harga saham, dividen, dan returnnya. Nah, sebagai cara perhitungannya bisa seperti ini. Kita ambil yang tahun 1990. R 1990 sama dengan dalam kurung 1755 kurangi 1750 ditambah 100 per 1750 sama dengan 0,060 atau 6%. Nah, untuk contoh perhitungan capital gain dan dividend yield lalu return bisa dilihat ke tabel ini.
Ada periodenya, capital gain, dividend yield, dan returnnya juga. Nah, untuk perhitungannya yang tahun 1990, untuk perhitungan capital gain, dividend yield, dan total return bisa dihitung seperti ini. Gain 1990 sama dengan dalam kurung 1775 kurangi 1750 per 1750 sama dengan 0,0029 atau 0,29%. Yang yield 1990 sama dengan 100 per 750 sama dengan 0,0571 atau 5,71%. Yang returnnya R1990 sama dengan 0,0029 ditambah 0,0571 sama dengan 0,60 atau 6%. Begitu. Selanjutnya ada relative return. Return total dapat bernilai negatif atau positif. Kadangkala untuk perhitungan tertentu, misalnya rata-rata geometrik yang menggunakan perhitungan pengakaran, dibutuhkan suatu return yang harus bernilai positif. Rumus dari relative return yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total. Jadi relative return sama dengan return total ditambah 1, atau dengan rumus relative return sama dengan harga saham periode T dikurangi dividen periode tertentu dibagi dengan harga saham periode ke T dikurangi 1. Nah, bisa dilihat sebagai contoh di sini ada tabel nilai relative return untuk saham PTA. Bisa dilihat dalam tabel terdapat periode dari tahun 1989 sampai 1996. Misalnya cara mencari relative return tahun 1990 yaitu relative return 1990 ditambah 1, yakni 0,060 ditambah 1 jadi hasilnya 1,060. Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya perhitungannya tetap sama seperti itu. Yang selanjutnya ada cumulative return. Return total mengukur perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham dan perubahan pendapatan dari dividen yang diterima. Perubahan kemakmuran ini menunjukkan tambahan kekayaan dari kekayaan sebelumnya. Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat waktu tertentu saja, tetapi tidak mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki. Nah, untuk mengetahui total dari kemakmuran dapat dihitung dengan IKK. IKK adalah indeks kemakmuran kumulatif. Rumusnya yaitu IKK sama dengan KK0 dikalikan dengan 1 ditambah R1 dikali 1 tambah R2 sampai dengan 1 ditambah R akhir periode yang akan ditanyakan. Nah, KKO tersebut adalah kekayaan awal, biasanya menggunakan Rp1. Rn adalah return periode ke T sampai dengan periode akhir. Nah, di sini ada tabel contoh indeks kemakmuran untuk saham PTA. Indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam periode tertentu. Misalnya, dengan membeli saham A di akhir tahun 1989, maka pada akhir tahun 1991, kemakmuran akan menjadi sebesar 114,20% dari kemakmuran semula. Jika saham ini dipertahankan lagi, maka pada akhir tahun berikutnya akan menjadi sebesar 125%. Bagaimana cara menghitungnya? Misalkan IKK tahun 1992 ini, kekayaan awalnya Rp1, dikali 1 ditambah R1990, yaitu 0,060 dikali 1 ditambah R1991, sebesar 0,077 dikalikan dengan 1 ditambah R1992 yaitu 0,095, hasilnya adalah
1,250 atau jika dalam persen yaitu sebesar 125%. Baik, selanjutnya ada return disesuaikan. Return yang dibahas sebelumnya hanya mengukur perubahan nilai uang, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut dengan return real atau return disesuaikan. Dapat dihitung dengan rumus RIA sama dengan 1 ditambah R dibagi 1 ditambah IF dikurangi 1, di mana RIA adalah return sesuaian inflasi, R yaitu return nominal, dan IF yaitu tingkat inflasi. Selanjutnya terdapat contoh soal di mana return sebesar 17% yang diterima setahun dari sebuah surat berharga jika disesuaikan dengan tingkat inflasi sebesar 5% untuk tahun yang sama, maka akan diperoleh return disesuaikan sebesar RIA sama dengan 1 ditambah 0,17 dibagi 1 ditambah 0,05 dikurangi 1, dan hasilnya adalah sebesar 0,1429 atau 11,429%. Nah, jika investasi dilakukan di luar negeri, maka return yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku. Ini dapat dihitung dengan rumus RKA sama dengan RR dikali nilai akhir mata uang domestik dibagi nilai awal mata uang domestik dikurangi 1, di mana RKA adalah return yang disesuaikan dan RR adalah relative return. Di sini terdapat contoh soal, yaitu investor Indonesia yang membeli saham perusahaan Amerika pada tahun 1997 mendapatkan return tahunan sebesar 15%. Pada saat membeli saham ini, harga kurs beli US dollar adalah sebesar Rp2.000. Dan pada akhir tahun, harga kurs jual adalah sebesar Rp2.100 per US dollar. Return bersih yang diperoleh setelah disesuaikan dengan kurs mata uang adalah sebesar RKA sama dengan 1,15 dari return relatif dikali 2.100 dari harga kurs jual dibagi Rp2.000 dari harga kurs beli dikurangi 1, dan hasilnya adalah 0,2075 atau 20,75%. Yang terakhir ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan aritmatika biasa yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan, rata-rata geometrik lebih cepat digunakan untuk menghitung rata-rata return dari surat-surat berharga yang melibatkan beberapa periode waktu. Nah, rata-rata geometrik ini dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang tertera di layar, di mana RG adalah rata-rata geometrik, RI yaitu return untuk periode I, dan N adalah jumlah dari return. Selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu harga dari suatu saham pada periode ke-0 atau periode awal adalah Rp500. Pada periode selanjutnya atau periode ke-1, harga saham ini meningkat menjadi Rp600 dan menurun pada periode kedua menjadi Rp550. Return untuk masing-masing saham ini dapat dihitung menggunakan rumus return periode ke-N sama dengan harga saham periode ke-N dikurangi harga saham periode sebelumnya dibagi harga saham periode sebelumnya. Jadi untuk R1 dalam penyelesaian ini sama dengan Rp600 dikurangi Rp500 dibagi Rp500, hasilnya adalah 0,2 atau 20%. Dan untuk R2-nya yaitu Rp550 dikurangi Rp600 dibagi Rp600, hasilnya adalah 0,083 atau 8,33%. Rata-rata return yang dihitung dengan metode rata-rata aritmatika adalah sebagai berikut.
RA atau rata-rata aritmatika sama dengan 0,2 dari hasil R1 dikurangi 0,083 dari hasil R2 dibagi 2, hasilnya adalah 0,05833 atau 5,833%. Nah, jika dihitung dengan metode rata-rata geometrik, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. RG sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali 1 dikurangi 0,083 pangkat setengah dikurangi 1 dan hasilnya adalah 0,048.833 atau 4,883%. Nah, jika dihitung dengan metode aritmatika, pertumbuhan harga saham ini adalah sebesar 5,833%. Dengan harga pertumbuhan ini, maka untuk periode kedua harga saham seharusnya menjadi Rp506,03. Padahal harga saham ini di akhir periode kedua adalah Rp550. Nah, sedangkan jika dihitung dengan menggunakan metode rata-rata geometrik, pertumbuhan harga saham ini adalah sebesar 4,833%. Dengan menggunakan tingkat pertumbuhan ini, harga saham di akhir periode kedua seharusnya menjadi Rp550 dan ini sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Jadi, metode rata-rata geometris lebih tepat digunakan untuk situasi yang harus melibatkan pertumbuhan daripada menggunakan rata-rata aritmatika. Nah, sekian materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ekspektasian merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan dan yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, untuk itu return ekspektasian ini lebih penting daripada return historis. Return ekspektasian ini dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Adanya kepastian return yang terjadi di masa yang akan mendatang, sehingga ini perlu diantisipasi dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Kenapa perlu diantisipasi? Karena sebelumnya investor tidak mengetahui persis nilainya yang akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Distribusi probabilitas dapat diperoleh dengan cara estimasi secara subjektif atau berdasarkan dari kejadian sejenis di masa lalu yang pernah terjadi untuk digunakan sebagai estimasi. Return ekspektasian dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasian atau expected value method, yaitu mengalihkan masing-masing hasil masa depan atau outcome dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlahkan semua produk perkalian tersebut. Rumusnya sudah tertera. E dalam kurung RI sama dengan sigma di atasnya ada N, kemudian J sama dengan 1 dikali dalam kurung RI dikali PJ dengan notasi E dalam kurung RI adalah return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas ke I. RIJ adalah hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I. PJ merupakan probabilitas hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari hasil masa depan. Ada contohnya dari tabel. Ini merupakan 5 buah hasil masa depan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya untuk masing-masing kondisi ekonomi yang berbeda. Ada 3 kolom. Yang pertama ada kondisi ekonomi atau J, ada 5 poin. Yang pertama resesi, cukup resesi, normal, baik, dan sangat baik. Hasil masa depannya atau RIJ-nya, nilai dari resesi adalah minus 0,09, cukup resesi minus 0,05, normal nilainya 0,15, baik nilainya 0,25, dan sangat baik nilainya 0,27. Dan ada probabilitas yang terakhir
atau PJ, nilai dari resesi 0,10, nilai probabilitas dari cukup resesi 0,15, kemudian nilai dari normal 0,25 dan nilai 0,20 untuk baik dan 0,30 untuk sangat baik. Selanjutnya, untuk return ekspektasian dapat dihitung sebesar E dalam kurung RI sama dengan RI1 dikali P1 ditambah RI2 dikali P2 ditambah RI3 dikali P3 ditambah RI4 dikali P4 ditambah RI5 dikali P5. Tinggal masukin saja nilai-nilainya. Minus 0,09 dikali 0,10 untuk RI1 dan dikali P1 ditambah RI2 minus 0,05 dikali P2 0,15. Berhubung nilai dari RI2 nya minus, jadi langsung saja diminuskan atau dikurangi. Nah, ditambah RI3 dikali P3 nilainya 0,15 dikali 0,25 ditambah RI4 dikali P4 0,25 dikali 0,20 kemudian ditambah RI5 dikali P5 yaitu 0,27 dikali 0,30 dan hasilnya adalah 0,152. Jika dipersenkan adalah 15,20%. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai return historis. Kenyataannya, menghitung hasil masa depan dan probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. Akibat dari perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan akan terjadi. Untuk mengantisipasinya, data historis dapat digunakan sebagai dasar ekspektasi. Kemudian, metode yang dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasian dengan menggunakan data historis yaitu dengan menggunakan metode rata-rata atau mean method, kemudian dengan menggunakan metode trend atau trend method, dan selanjutnya menggunakan metode jalan acak atau random walk method. Metode rata-rata mengasumsikan bahwa return ekspektasian dapat dianggap bahwa sama dengan rata-rata nilai historisnya. Menggunakan rata-rata return historis tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari return-returnnya. Jika pertumbuhan akan diperhitungkan, return ekspektasian dapat dihitung dengan menggunakan teknik trend. Kemudian, metode random beranggapan bahwa distribusi data return bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi sehingga diperkirakan return terakhir akan terulang di masa depan. Dengan demikian, metode ini memprediksi bahwa return ekspektasian akan sama dengan return yang terakhir terjadi. Metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi data return-nya. Jika distribusi data return mempunyai pola trend, maka metode trend mungkin akan lebih baik. Dan sebaliknya, jika distribusi data return-nya tidak mempunyai pola atau acak, maka metode rata-rata atau random walk akan menghasilkan return ekspektasian yang lebih tepat. Nah, di sini ada contohnya 5 periode terakhir return mingguan historis. Nah, ada minggu ke-5, ke-4, ke-3, 2, dan ke-1. Returnnya minggu ke-5 ada 0,30%, minggu ke-4 0,40%, minggu ke-3 0,05%, minggu ke-2 0,20%, dan minggu ke-1 0,25%. Jika dihitung dengan metode rata-rata, rumusnya tinggal dimasukkan saja yang sama yang dengan yang sebelumnya. E dalam kurung RI sama dengan, masukkan saja nilai-nilainya dari minggu ke 5 sampai minggu ke 1, yaitu 0,30 ditambah 0,40 ditambah 0,05 ditambah 0,20 ditambah 0,25, dihasilkan 0,24%.
Jika dihitung dengan metode tren, dapat ditarik garis lurus dengan kesalahan terkecil. Dengan metode tren akan dihasilkan 0,35%. Kemudian jika menggunakan metode random walk atau metode jalan acak, nilai return ekspektasiannya adalah nilai yang terakhir terjadi, yaitu bisa menghasilkan 0,25%. Return ekspektasian ini dapat digambarkan seperti yang tertera di ini kurvanya ya. Jadi nilai dari minggu ke 5 sampai ke 1 itu ditempatkan di sisi kiri yang garis lurus ke atas, kemudian periodenya berada di bawah, dan bisa dilihat hasilnya. Metode rata-rata 0,24% sudah tertera di situ, metode tren 0,35%, dan metode random walk atau metode jalan acak 0,25%. Itu tinggal dilihat saja ya kurvanya. Dan yang terakhir ada berdasarkan metode return ekspektasian. Ya, dengan model return ekspektasian itu sendiri. Model-model untuk menghitung return ekspektasian sangat dibutuhkan. Sayangnya, tidak banyak model yang tersedia. Model yang tersedia yang populer dan banyak digunakan adalah single index model. Jadi yang selalu digunakan adalah dengan metode ini, yaitu single index model. Demikian materi yang saya paparkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Intan Khairunisa, izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.